Aduh guys, lihat deh, bener-bener ya BSD itu nggak pernah diem. Apalagi kalau yang namanya bangunan mandiri dan gayanya itu modern industrial seperti rumah yang di belakang aku. Kalian lihat ya, biasanya itu modern klasik atau mungkin yang seperti minimalis. Tapi kali ini gayanya bener-bener fresh dan beda banget. Apalagi layoutnya punya sirkulasi udara yang super duper bagus. Jadi ingat, kalian mending pantengin aku di video ini terus, jangan sampai kelewatan. Balik lagi sama aku, kali ini aku punya bangunan mandiri di BSD dengan konsep yang bener-bener bagus banget. Kalian udah lihat video klip-klip reviewnya nih sebelum ini. Dan posisinya ini bener-bener sangat amat strategis. Jadi kalau kalian tahu BSD, dia ini punya beberapa opsi pintu tol. Kali ini posisi klasternya ada di The Green BSD, yaitu klaster yang paling dekat dengan pintu tol Rawabuntunya BSD. Jadi buat kalian yang masih kerja di area Jakarta atau memang perlu fasilitas pintu tol karena sering bolak-balik, pasti akan betah banget kalau kalian tinggal di klaster ini. Karena kalian turun tol, tinggal belok sedikit, udah langsung masuk, langsung pulang ke rumah kalian tanpa harus jalan jauh lagi. Dan klasternya ini sendiri terkenal banget sama lingkungannya yang rindang, pohon-pohonnya yang udah matang, udah besar-besar, karena memang dia umur perumahannya udah hampir 20 tahun. Jadi keuntungan klaster lama itu adalah pohonnya pasti udah besar-besar, nggak mungkin klaster baru bisa mengalahkan. Makanya kenapa kalau kalian datang survei ke sini, rasanya itu pasti adem banget, nuansanya kayak lagi di puncak, dan rasanya kayak lagi nginep di villa, apalagi kalau layout rumahnya mendukung banget. Nah, kalian lihat ya, rumah yang hari ini mau aku review, posisinya ada di belakang aku. Kalian tanpa harus aku jelasin aja pasti udah bisa ngelihat betapa cantiknya desainnya. Dia ini pakai konsep industrial, makanya di area fasadnya itu banyak sekali campuran batu-batu bata merah dan juga warna-warna industrial. Bukan seperti zaman sekarang yang ngetrennya itu mungkin klasik, catnya warna putih, rumah-rumah terang ataupun minimalis. Kali ini cocok banget buat kalian yang pengen suasana yang baru. Oke, dimensi rumahnya ini di 14 kali 18 dengan luas tanah 252 meter persegi dan bangunannya 3 lantai di sekitar 400 meter persegi. Kamar tidurnya pun sangat amat banyak karena bisa up to 5, plus di service area masih ada 3 ruangan lagi. Jadi cocok buat kalian yang punya ART banyak, perlu gudang ataupun perlu kamar untuk driver atau supir kalian. Untuk carportnya ini posisi ada di tempat aku berdiri. Ini lebar sekali karena bisa muat up to 3 mobil. Udah gitu selasarnya pun ini masih sangat-sangat besar bersamaan dengan row jalan yang cukup lebar. Jadi kalau kalian yang punya kendaraannya banyak, mungkin 3 mobil, 4 mobil, itu udah nggak perlu khawatir lagi, nggak ada space atau harus dempet-dempetan. Dan yang paling aku suka nih guys, kalian lihat area lantai dasar carportnya pun dia ini nggak polosan doang. Kalau yang biasanya cuma pakai keramik HT disusun seperti normal, kali ini kalian itu udah ada diselip-selipkan rumput-rumput sintetis seperti ini. Jadi kesannya itu bener-bener cantik dan masih ada desain artistiknya dan juga naturalnya di dalam area carport. Nah, di belakang aku kalian lihat, jadi pintu utamanya itu ada di sisi sebelah kanan, tapi dia itu modelnya sedikit tertutup. Jadi kalau kita perhatiin, bagian temboknya ini ada 2 lapis. Kenapa ada 2 lapis? Karena rumahnya ini menghadap ke utara, di mana matahari itu akan condong terus menyorot ke rumah kalian. Sehingga kalau temboknya dibikin 2 lapis seperti ini, pastinya cahaya panasnya itu nggak akan langsung masuk ke dalam rumah. Jadi nanti pas kalian datang survei ke dalam, pasti kalian akan ngerasaan cahaya mataharinya itu optimal, panasnya itu ada, tapi di dalam rumah kalian akan merasa jauh lebih sejuk. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung mulai aja ke area terasnya.
Jadi di sini terasnya kita naik sekitar 2 step tangga, sedikit lebih tinggi dari area carport supaya kalian itu lebih terpisah. Dan kalau kalian mau taruh kursi-kursi duduk di sini, itu sangat-sangat possible, bisa taruh satu coffee table lagi. Jadi kalian itu bisa nikmatin suasana sejuk di perumahan ini. Jadinya nggak sia-sia. Nah, ini pintu utamanya bener-bener unik banget karena dia konsepnya terbuka. Jadi bukan tertutup seperti kita buka pintu biasa. Kalian akan langsung disambut ketemu dengan satu lorong di sebelah kanan aku. Yuk kita masuk perlahan-lahan dan kalian coba nikmatin ya dari cara pandang kalian karena ini layoutnya bener-bener keren banget. Pas kalian masuk, kalian akan langsung disambut sama taman. Tamannya ini inner garden, jadi dia itu sebenarnya sudah ada di dalam rumah, tapi modelnya tetap outdoor. Biasanya taman seperti ini posisinya di belakang, tapi dia sengaja taruh di depan, supaya dia ini bisa meningkatkan konsep resort dari intention si pemilik rumah ini. Sedangkan kalau kita jalan lurus ke belakang, kita juga akan ketemu sama teras yang cukup besar lagi. Memang dia ini konsepnya mau buat kalian bisa nikmatin udara segar. Jadinya punya banyak sekali tempat buat kalian bisa taruh kursi-kursi untuk nongkrong, meja buat ngopi, dan lain-lain. Nah, pintu utama aslinya sampai kita mau masuk ke area indoor rumah itu ada di sebelah kiri aku ini. Ini udah pakai yang lembarannya besar, double door, tapi yang sebelah sini itu modelnya mati. Jadi kalau kalian perlu buka, baru tinggal kalian buka saja. Tapi kalau enggak, kalian bisa masuk dari sini. Dia udah pakai yang motif kayu karena memang konsepnya ini nature sekali lagi. Dan di dalam ini kalian akan langsung ketemu dengan si living room. Untuk lantainya ini semua lantai utama sudah menggunakan keramik granit tile. Ini slabnya juga slab besar karena 1 kali 1 meter. Biasanya kalau rumah lain itu cuma 80-80, 60-60. Tapi yang kali ini kalian udah dikasih slab besar dengan motif marmernya itu yang cantik, yang halus, dan penyusunannya itu benar-benar bagus sekali sehingga rambut-rambutnya itu nggak tabrak-tabrakan. Oke, di bagian sisi kiri aku kalian perhatiin dulu ya. Ini kan semua living roomnya itu menyatu jadi satu dengan konsepnya open plan tanpa sekat. Jadi di sini kalian bisa taruh sofa-sofa, tempat nonton TV. Di bagian tengah ini tempat meja makannya. Lalu di sebelah kanan ini adalah area dapur bersih. Belum ada meja island, tapi kitchen setnya semua sudah terpasang, udah dikasih ke kalian menempel secakep ini. Lengkap banget, jadi kalian tinggal isi elektronik seperti kulkas karena kompornya sendiri pun udah disediain buat kalian. Dan di sisi kiri ini sengaja area tembok yang paling belakang itu nggak langsung menempel, tapi disisakan void selebar 1 meter untuk dijadikan taman-taman yang udah disusun dengan cantik seperti ini supaya sirkulasi udara dalam rumah ini itu bisa berputar. Jadi masuk dari arah depan, keluar dari belakang, sehingga kalau lagi siang, sore, sampai malam pun sebenarnya kalian itu udah nggak perlu pasang AC atau nyalain kipas lagi karena udaranya itu bener-bener fresh dan muter terus dan rasanya itu bener-bener sejuk di dalam rumah. Oke, di dalam rumah ini ada 2 sisi kanan dan sisi kiri, tapi aku jelasin dulu ke kalian mulai dari sisi sebelah kirinya supaya kalian nggak bingung. Jadi di sisi yang sebelah sini kita akan langsung ketemu dengan satu pintu. Posisinya bersebelahan dengan si living room. Ini pintunya mengarah ke teras private buat kalian. Jadi di sini udah diletakkan meja-meja dan kursi duduk, tapi ini hanya desain dari owner. Jadi nanti dikasihnya kosongan masih ngeplong. Tapi kalau kalian mau taruh seperti ini, pasti bakal cozy banget. Kalian bayangin ya, ini udah kayak di cafe. Kalian lagi ngopi pagi-pagi, nikmatin udara nih dari belakang, dari samping. Karena memang rumahnya ini konsepnya detached. Jadi sebelah sisi kiri aku ini nggak menempel sama rumah tetangga, begitupun juga dengan sisi belakang. Dia itu benar-benar dipeluk oleh taman-taman void yang sangat-sangat banyak sehingga udaranya itu benar-benar enak banget. Gimana? Kalian udah kebayang belum? Kapan lagi sih bisa punya rumah dengan teras yang private kayak gini dan juga tempat-tempat nongkrong yang benar-benar banyak banget. Nah, di sebelah sini, di sebelah kirinya
kita akan langsung ketemu dengan satu kamar mandi. Ini semuanya udah didesain juga dengan yang cantik, mulai dari keramiknya udah motif terrazzo, showernya sudah pakai double head, lalu di sini sudah ada area kloset dan juga si wastafelnya. Semuanya udah lengkap ya, sampai dengan cerminnya, lalu vanity box, dan di sebelah kanan kalau kalian perhatiin lebih detail, ini tuh ada bukaan jendela langsung bolong ke arah taman supaya sirkulasi udara ruangan ini bisa tetap berjalan, tapi dia udah dikasih efek blurry supaya tetap private, dan pintunya pun udah dikasih model kacanya yang dekoratif. Jadi benar-benar semuanya itu udah dipikirin dengan baik, dengan cantik, nggak ada detail-detail yang terlewat. Dan di bagian paling ujung nih kita akan ketemu sama satu kamar tidur. Ini adalah kamar tidur tamu di lantai 1. Nah, kalian perhatiin ya, jendelanya ini bisa dapet dari 3 sisi guys. Yang pertama di kiri itu dari arah taman dalam rumah. Kedua, yang sebelah sini ini besar sekali dari arah depan. Dan ketiga di sisi kanan aku ini adalah dari taman samping. Jadi secara cahaya itu akan sangat amat optimal. Lantainya semuanya sudah menggunakan keramik motif kayu. Disusunnya ini yang memanjang satu persatu. Jadi benar-benar cantik banget penyusunannya. Dan semuanya ini ukurannya sangat amat proper. Kalian bisa bayangin kalau kalian pasang kasurnya di sebelah sini. Lalu ini area meja, lemari. Jadi kalian bangun tidur bisa langsung nikmatin view dari jendela kaca yang benar-benar besar. Nah, ini di bagian luar, ini adalah 2 lapis tembok yang tadi udah aku sebutin di awal. Biasanya nih, temboknya itu cuma sampai sini guys. Jadi kalian dari jendela langsung kelihatan ke area carport. Tapi karena rumahnya hadap utara, kena cahaya matahari, dia pasang 1 lapis tembok lagi di area luar supaya panasnya itu terblok, terfilter, jadi area dalam ini tetap sejuk dan kalian pun bisa merasa sedikit lebih private, nggak langsung kelihatan sama orang yang lalu lalang di area depan rumah kalian. Nah, gimana? Udah keren banget kan? Kita sekarang lanjut lagi ke sisi sebelah kiri karena aku mau kasih lihat kalian service areanya dan kita akan segera naik ke lantai 2 yang bener-bener keren banget. Oke, ini bener-bener aku udah kelilingin rumah ini, layoutnya itu cakep banget. Kalian itu kalau misalkan lihat dari foto atau dari deskripsi, pasti nggak kebayang dan feelingnya itu nggak maksimal. Jadi kalian bener-bener harus cobain datang dulu kalau misalkan budgetnya mungkin mirip, luas tanah yang dicari juga kira-kira sama, datang cobain dulu biar kalian bisa ngerasain aslinya itu kayak gimana. Oke, ini di bagian dapur yang tadi sudah kita lihat, dan di sisi belakangnya deket-deketan sama si dapur, kita akan ketemu dengan satu pintu. Ini adalah pintu pemisah ke si arah service area. Nah, service areanya ini bentuknya seperti satu lorong. Pertama, di sebelah kanan kalian akan ketemu dengan ruangan. Ini bisa dijadiin sebagai kamar tidur ART. Ini semuanya udah pakai kaca. Nanti tinggal kalian tutup pakai roller blind aja, gorden. Udah bisa langsung dipakai. Secara ukuran sih masih sangat proper, masih sangat muat untuk taruh semua perabotan. Sebelah sisi kanannya lagi deket-deketan dengan si area kamar mandi ART. Lalu di sini juga masih ada satu ruangan lagi yang bisa kalian jadiin mau sebagai storage ataupun kamar tidur supir. Karena sebelumnya itu aku pernah review rumah yang mirip banget sama kayak gini, modelnya modern industrial juga, tapi nggak ada kamar supir. Sehingga di saat ownernya bangun rumah yang baru lagi, dia udah masukin saran-saran dan komplain-komplainan dari customer yang sebelumnya. Makanya layout rumah yang kali ini bener-bener improvement sekali. Nah, di bagian paling ujung belakang kita akan ketemu dengan area dapur kotor. Jadi rumah ini bisa punya double kitchen, satu dapur bersih yang di depan, satu lagi dapur kotor, posisinya di sini. Secara ukuran juga menurut aku masih sangat amat proper karena ruang geraknya itu masih sangat leluasa. Di sini sudah dikasih sinknya. Dan kalau kalian mau taruh kompor, ini udah ada space-nya, jadi udah dikasih turunan, tinggal taruh kompor gasnya saja yang sudah biasa. Ini udah ada bukaan jendela yang hidup, bisa dibuka tutup, dan di sebelah sisi kirinya ini adalah pintu menuju ke arah depan rumah. Jadi kalian itu ART-nya dan juga drivernya bisa punya akses sendiri untuk keluar masuk tanpa harus lewat ke area utama. Oke, sekarang kalian
ikut aku naik ke lantai 2-nya lewat tangga yang benar-benar keren banget. Nah guys, kita udah naik ke lantai 2-nya. Tadi kalian udah lihat ya klip pas aku naik tangganya, itu bener-bener keren banget karena model tangganya ini semi outdoor, semi indoor. Jadi di lantai 1 dia itu posisinya di outdoor, di bagian taman yang udah tadi kita lihat. Tapi pas kalian udah sampai lantai 2, dia udah langsung berubah menjadi indoor rumah. Kalau kalian bingung, kalian mending datang langsung biar kalian bisa tahu dan lihat aslinya kayak gimana. Nah di sebelah kanan aku ini ada bukaan jendela karena sekali lagi emang konsep rumahnya ini detached, jadi nggak langsung menempel dengan tembok belakang. So kalau suatu hari kafling yang belakang ini pun dibangun jadi rumah tetangga, kalian itu nggak akan takut jendela ini jadi tertutup, tapi dia akan selalu ada, cahayanya tetap ada, dan sirkulasi udaranya tetap berputar. Nah di lantai 2 ini bagian tengahnya kita akan ketemu dengan satu space yang benar-benar ngeplong banget. Ini besar sekali tanpa sekat dari ujung belakang sampai depan, yang bisa kalian jadiin sebagai living area sendiri untuk keluarga inti. Jadi misalkan yang di bawah tadi living room untuk tamu atau memang untuk nongkrong. Kalau untuk anak-anak kalian yang biasanya kalau udah masuk kamar itu males keluar lagi, pastinya akan sangat nyaman kalau kalian punya area nongkrong sendiri di lantai 2. Dan ini konsepnya itu terbuka sekali, jadi di bagian sisi kiri aku ini slab kacanya besar. Kalian lihat ya, udah nggak ada tembok yang menutupi, ini benar-benar semuanya dari kaca. Bagian atasnya ini bisa dibuka lebar, bagian bawahnya jendela mati sebagai pengaman, penyangga supaya nggak bahaya ke arah bawah. Dan ini pemandangannya langsung ke arah depan rumah yang ditemanin oleh taman lantai 1 dan juga hiasan-hiasan tanaman di area balkoni di lantai 2. Bener-bener cakep banget ya, pemandangannya tuh hijau, nggak langsung kehalang sama rumah tetangga yang di depan. Jadi rasanya itu bener-bener keren banget. Oke, ini pertama kita masuk ke satu area, ini adalah kamar tidur anak. Kamar anaknya ini ukurannya benar-benar besar sekali, jadi jauh di atas ukuran standar umumnya. Dan untuk lantainya sama seperti lantai kamar di bawah, sudah menggunakan keramik motif kayu. Nah, semua kamar di sini udah pakai kamar mandi dalam, jadi modelnya udah ensuite seperti yang kalian lihat di sebelah kiri aku. Mulai dari tempat wastafel, cerminnya, kloset, ini semua sanitary udah terpasang dari Toto. Di bagian belakang udah dipisahkan partisi kaca seperti ini mengarah ke area shower yang udah pakai double head, dan keramiknya itu udah benar-benar cakep banget karena dia pakai yang motifnya terrazzo dan teksturnya itu kasar. Jadi kalau kalian ada air di sini nggak usah takut licin. Ini benar-benar enak banget, kalian tuh kalau datang ke rumah langsung jadi seperti ini, kalian jadi bisa ngerasain feeling teksturnya itu dari kulit kalian langsung. Jadi kalian bisa tahu nih material mana yang dipakai yang berkualitas sama yang biasa aja. Itu pasti kerasa bedanya. Oke, di bagian belakang ini kalian lihat dia ini sudah ada bukaan jendela juga. Ini adalah tembusan cahaya dari void taman di lantai 1. Jadi kalian nggak usah khawatir karena tiap kamar anak dan kamar tamu sampai dengan kamar master itu pastinya punya pencahayaan yang optimal dan juga udara yang bisa berputar. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke arah kamar yang sebelah. Dan sekarang kita coba lihat ke kamar di sebelah aku. Ini adalah kamar masternya. Jadi secara ukuran udah pasti besar sekali. Pertama, di sisi kanan aku ini udah disediakan lemari, udah dipasangin buat kalian dengan ukuran yang custom, dan lampunya juga udah otomatis. Jadi kalau kalian tutup, lampunya ikut mati. Kalau kalian buka sedikit aja, lampunya udah langsung otomatis nyala. Biasanya owner ini jualnya keadaan semi furnish saja, yang mana cuma ada sanitary dan juga kitchen set. Tapi kali ini dia kasih bonus lemari buat kalian. Nah, ini adalah master bedroomnya. Jadi kalian bisa lihat ya, secara jendela, bukaan kaca itu juga banyak sekali. Dan intentionnya itu
bener-bener udah diperhatiin sedetail-detailnya. Kenapa? Kalian lihat, untuk jendela yang di bagian sisi depan yang menghadap ke arah depan rumah, dia hanya pakai bukaan jendela yang seminimal mungkin supaya mataharinya itu nggak masuk terlalu banyak. Sekali lagi, karena rumahnya ini menghadap ke utara, jadi dia akan dapat pencahayaan yang full dari pagi sampai sore. Nah, dia itu takut kalau misalkan terlalu banyak jendela, pastinya area kamar itu akan kurang nyaman karena akan masuk aura panasnya. Jadi dia akan memaksimalkan bukaan jendelanya itu dari sisi samping, yaitu dari sisi timur dan juga sisi baratnya. Dan ini yang paling aku suka. Kalian lihat ya, di sebelah sisi yang sebelah sini dia ada bukaan sliding door kaca mengarah ke balkon yang benar-benar unik banget balkonnya, karena dia modelnya memanjang seperti ini. Ini udah dicor-cor beton, jadi kalau kalian mau pakai sebagai tempat nongkrong, mau ditaruh kursi-kursi, itu masih kuat, masih kokoh, nggak usah takut lagi. Dan dia ini langsung menghadap ke dua sisi, satu ke arah depan rumah, satu lagi kalian bisa juga melihat ke arah taman indoor di lantai 1. Nih kalian lihat ya, aku berdiri di sini aja, anginnya itu udah langsung sepoi-sepoi, tiup. Nih lihat tanamannya udah goyang-goyang, semuanya bener-bener bagus dan nuansanya itu bener-bener enak banget. Apalagi yang bisa nikmatin balkoni ini cuma kalian yang tinggal di kamar masternya aja, jadi bener-bener semi private. Nah, di kamar master ini jangan lupa pastinya dia ada kamar mandi dalamnya. Ini secara ukuran juga udah besar sekali, jadi kalau kalian mau atur-atur perabotan dari sofa, kasur, lemari, aku yakin gampang banget ngaturnya. Nah, ini kamar mandinya udah dipisahkan sama oleh pintu sliding door dengan kaca yang dekoratif supaya lebih private karena dia agak ngeblur. Dan di bagian dalamnya ini benar-benar luas sekali. Dari sisi kanan kalian bisa lihat ini sudah ada area klosetnya. Di belakang aku ini adalah sinknya yang sudah pakai double sink karena memang master bedroom biasa dihuni sama 2 orang biar nggak rebutan. Ini semua kacanya, cerminnya udah ditempel, kabinet-kabinetnya pun udah dipakai yang bagus menurut aku. Dan di sisi tengah ini udah dipisahkan partisi kaca glass sheet seperti ini mengarah langsung ke si area shower yang udah pakai double head, aksennya juga udah warna gold, jadi cantik sekali, dan bersebelahan dengan si bathtub yang modelnya standing alone seperti ini. Gimana? Rasanya enak banget kan kalau kalian sambil nongkrong di sini, kamar mandinya sebesar ini, dan master bedroomnya aja rasanya kayak lagi nginep di resort. Gimana nggak betah coba ya? Oke, sekarang kita balik lagi ke arah depan, soalnya masih ada satu area tersendiri yang mau aku kasih lihat kalian kalau misalkan kalian mau punya office space. Yuk! Nah, tadi kita udah lihat di lantai 1 udah ada 1 kamar tidur, lantai 2 ini ada 2 kamar lagi, tapi sebelum kita naik ke atas, ini ada private space tersendiri yang bisa kalian manfaatkan untuk banyak hal. Pertama nih, di sebelah kanan aku ini ada ruangan kecil, bisa kalian jadikan sebagai storage. Jadi kalau kalian punya barang-barang yang jarang dipakai, tapi juga kadang-kadang masih mau dipakai keluarin, kalian bisa taruh di dalam ruangan ini, sehingga carinya itu masih gampang. Dan di bagian paling belakang, ini ada space tersendiri yang lumayan private. Kalau kalian mau jadiin sebagai pantry, minibar, ada drink barnya, kulkas, ataupun tempat kerja, dibuat meja-meja kantor, buat kalian bisa punya working space yang private atau tempat belajar yang juga tenang. Ini enak banget dibuat di sini. Dan di sisi kanannya, ini ada balkon tersendiri lagi. Sebenarnya ini bisa buat kalian nongkrong juga, ataupun mau dijadiin tempat jemuran juga masih possible karena dia ini sudah ditutup dengan kisi-kisi partisi dari roster seperti ini yang udah cantik sekali, sehingga pastinya nggak akan kelihatan dari tetangga yang ada di depan rumah kalian. Lihat tingginya ini sampai ke atas kepala aku, jadi bener-bener di sini terjaga dan dipeluk semuanya di dalam. Oke, sekarang kita naik ke lantai paling atasnya karena menurut aku lantai paling atas itu adalah layout dan desain yang paling keren. Yuk!
Bener-bener deh guys, ini di lantai paling atas dia punya attic room, tapi attic roomnya itu unik karena ada dua. Nih kalian lihat ya perlahan-lahan dan kalian nikmatin desainnya. Karena desain rumah seperti ini nggak akan bisa kalian dapetin di rumah-rumah developer, karena ini bener-bener unik dan baru, gebrakan baru banget buat kalian. Oke, kita langsung ketemu dengan satu space yang cukup besar. Jadi kalau kalian mau jadiin kamar tidur masih bisa banget, mau jadiin multifunction seperti ruangan gym, ruangan olahraga juga sangat amat bisa. Dan dia bukaan jendelanya itu full. Pertama dari sebelah sisi kiri aku dan juga dari depan kanan aku, ini semuanya bukaan sliding door kaca. Jadi kalau kalian buka lebar itu bener-bener enak banget. Rasanya itu seperti area indoor dan area outdoornya menyatu jadi satu. Nah di sebelah kanan ini sudah ada satu kamar mandi yang cukup panjang ke arah kanan. Jadi kenapa aku bilang dia itu bisa dijadiin kamar tidur juga, karena memang kamar mandinya itu sudah disediakan. So kalian nggak perlu rebutan lagi atau naik turun ke lantai yang di bawah lagi. Ini di ujung adalah area shower, di tengahnya area kloset, dan ini wastafelnya, cerminnya semua sudah terpasang seperti biasa. Nah ini yang paling aku suka karena layoutnya itu bener-bener keren banget. Jadi intention ownernya adalah dia ini mau membuat satu lantai yang modelnya seperti villa di Bali. Jadi kalau kalian tahu villa di Bali itu di area tengahnya pasti dipotong sama taman inner court seperti ini di antara dua space indoor, supaya kalian itu bisa terkoneknya dengan area outdoor di tengah-tengah ini. Jadi kalian itu tetap dapat udara yang enak ke arah dalam rumah, dan di bagian atas pun dia sudah tutupin kanopinya dari kaca dengan lampu-lampu sorot, sehingga kalau lagi hujan kalian itu nggak usah takut nggak bisa nyebrang, nggak bisa nikmatin sini, tetap aman dari basah-basahnya air. Dan ini nanti dipasangin partisi-partisi kayu, tapi karena rumahnya ini sebenarnya masih finishing jadinya belum terpasang dengan rapi. Tapi nanti kalau kalian datang aku jamin kalau dia udah pasangin desain dekorasi-dekorasi kayu pasti akan jadi cakep banget. Di sini kalian kalau mau buat jadi area barbecue itu bener-bener enak banget karena bisa menampung sampai dengan banyak orang. Dan udah sengaja nih di bagian sisi sebelah kiri aku temboknya ini dipertinggi sama si owner, supaya kalau kalian punya acara atau event sama temen-temen di sini lagi nongkrong itu nggak diliatin guys sama tetangga yang ada di depan rumah. Karena kalian tahu lah ya, biasa orang suka kepo kalau misalkan ada yang rame pasti pengen ikutan. Tapi kali ini nggak usah takut karena kalian bakal punya area private tersendiri. Dan di sebelah kanan ini yang tadi aku bilang, kalian itu akan menyambungkan dua area indoor. Jadi pertama yang tadi sudah kita lihat di depan, kedua nih guys, selain space yang ada di bagian depan tadi, di sisi seberangnya kalian juga punya satu ruangan tersendiri. Ini bener-bener double attic seperti yang tadi udah aku sebutin. Nah aku juga punya ide nih tadi pas lagi ngobrol sama ownernya, kalau misalkan ini kalian mau jadiin sebagai master bedroom pastinya akan asik banget, karena satu lantai ini semuanya akan jadi tempat private kalian. Misalkan di depan mau jadi tempat lemari dan ruang kerja, di sini tempat kasurnya, di tengah-tengah bakal ada indoor garden yang secakep ini. Wah pasti enak banget dan konsepnya bener-bener baru sekali, kayak lagi nginep di Bali, tau nggak? Nah ini areanya bener-bener sangat luas space-nya. Jadi kalau kalian mau atur-atur kasur, semua segala hal dekorasi dan koleksi kalian, aku yakin masih bisa masuk. Dan karena dia modelnya attic, jadi ceilingnya itu sedikit lebih tinggi. Rasanya itu nggak tertekan ke bawah, tapi malah lebih lega dan juga lebih luas dari ukuran aslinya. Dan dia ini juga sudah dapat kamar mandi dalam, makanya kenapa aku bilang kalau mau dijadiin kamar tidur juga bisa. Dan kamar tidur di rumah ini totalnya bisa up to 5+1. Tinggal kalian atur aja sendiri mau sesuai kebutuhan yang mana. Ini semua kamar mandinya udah sama, desainnya mirip-mirip. Dari sisi shower, keramik-keramiknya udah dikasih glass sheet juga. Dan di bagian belakang aku ini masih pakai sink yang single sink, tapi vanity boxnya udah bener-bener banyak storage-nya. Juga sudah ada bukaan jendela, sehingga sirkulasi udara di lantai paling atas pun masih tetap terjaga, bisa berputar dari sebelah kiri keluar lagi di sebelah sisi kanannya.
Nah guys, kita udah selesai review rumah yang bener-bener keren ini. Gimana kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih ini udah worth it banget dari segi harga, luas tanah, desain, layout, lokasi, posisi. Semuanya itu optimal dan juga maksimal. Rumahnya ini dijual dalam keadaan semi furnished, semua yang menempel tadi sudah ditinggal diberikan buat kalian. Brand new kondisinya, jadi belum pernah dipakai, masih grass banget. Dengan harga di 7.050 juta masih bisa nego. Jadi buat kalian yang mau survei, kalian bisa langsung hubungi nomor aku di sini. Dan kalau kalian suka nonton updatean properti lainnya yang limited stock, limited promo, kalian bisa langsung follow sosial media aku seperti Instagram dan juga TikTok. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel aku.